Salam sehat bersama saya, Dr. Faidan Lumbanturuan. Pada video kali ini kita akan membahas jalan kaki dan kesehatan lutut. Ya, karena saya sedang ingin ngomporin Anda untuk mulai rutin berjalan kaki, dan bagi yang udah rutin atau sudah mulai menjalankannya, saya ingin memotivasi Anda untuk mempertahankan, sebab jalan kaki rutin itu sesuatu yang sangat bermanfaat sekali pisan. Oke. Tema utamanya adalah jalan kaki dan kesehatan lutut. Nah, tapi sebelum saya mulai, izinkan saya menyapa Anda dan mengatakan Assalamualaikum, Namo Buddhaya, Om Swastiastu, Shalom Haleluya, Yahweh, Beshem Yesus Hamasiah, salam kebajikan, rahayu. Baik, saya langsung membagikan tips aja, pointers dan tips aja, karena tidak mau terlalu teoritis supaya gampang dicerna dan bisa langsung dipraktekkan. Oke, poin pertama adalah pernah ada ujar-ujar atau seperti mengatakan atau penelitian mengatakan bahwa jalan kaki adalah obat nyeri lutut. Saya kira mungkin perlu diluruskan ya, bahwa jalan kaki bukan obat karena nggak bisa diminum ya, dan juga bukan penyebab masalah lutut. Walaupun banyak yang mengatakan gara-gara jalan kaki lututnya sakit. Tapi yang saya mau katakan adalah bahwa jalan kaki adalah aktivitas yang membantu kesehatan lutut. Untuk kesehatan lutut bukan cuma jalan kaki, ada faktor nutrisi yang terlibat di dalamnya, mengatur berat badan. Dan nanti khususnya untuk nutrisi yang membantu sendi pada lutut, kita bisa mengkonsumsi makanan yang kaya kolagen alami ya, misalnya dari kolang-kaling, kemudian dari buah lontar ya, kelapa juga banyak kolagennya ya. Atau Anda bisa menggunakan suplementasi kolagen untuk sebagai makanan utama atau makanan tambahan untuk membantu kesehatan lutut. Bahan bakunya untuk membantu mengurangi nyerinya, rutin mengkonsumsi minyak sehat seperti minyak zaitun, VCO atau omega 3 yang sebetulnya nggak ditujukan spesifik untuk masalah lutut, tapi memang juga bermanfaat buat kesehatan lutut, mengurangi nyerinya. Sementara di tempat yang lain fungsinya minyak-minyak ini untuk membantu pengenceran darah secara alami, mengurangi peradangan dan lain sebagainya. Oke. Nah, poin kedua adalah jika Anda mengalami kegemukan alias obesitas, adalah wajar ketika Anda baru mulai atau Anda terlalu harot tanpa menghitung kemampuan Anda ya. Anda merasakan sakit atau nyeri pada lutut ya. Jadi tentu jangan salahkan jalan kakinya, kan masalahnya ada pada berat badan Anda. Jadi sambil memulai jalan kaki, mungkin start dengan 15 menit, selang sehari, 3 hari seminggu, sambil Anda menurunkan berat badan ya. Kemudian ketika Anda sudah lebih kuat ditambah jadi 20 menit, kemudian jadi 4 kali seminggu, kemudian jadi 25 menit, jadi 5 kali seminggu, terus bertahap semuanya. Karena itu ketika Anda sudah nanti beratnya berkurang, Anda bisa jalan kaki lebih panjang tanpa harus mengalami nyeri lutut ya. Nah, untuk membantu mengurangi berat badan, salah satu yang paling sederhana adalah Anda melakukan namanya intermittent fasting ya. Kalau normalnya makannya jam 6, jam 12, jam 6, Anda bisa makan jam 10, jam 2, jam 6 misalnya ya. Jam 10 pagi, jam 2 siang, jam 6 sore. Antara jam 6 sore sampai jam 10 pagi sebaiknya sudah tidak makan lagi, dan upayakan makan buah sebelum makan sebagai makanan pokok. Dan nanti malam hari sudah tidak lagi, yang jam 6 itu tidak terlalu banyak lagi karbohidrat. Karbohidrat hanya di pagi dan siang. Ya, itu tips dari saya. Oke, mudah-mudahan dikombinasikan dengan jalan kaki, berat Anda bisa berkurang, dan kemudian Anda bisa lebih menikmati pola hidup sehat Anda. Nah, poin ketiga adalah proses penuaan bisa memicu masalah pada lutut, bukan menjadi penyebab utama ya. Karena pertama, terjadi berkurangnya massa otot. Perhatikan ya, banyak orang tua yang pahanya jadi kayak lontong gitu, lurus kan. Jadi bebannya yang harusnya bisa ditanggung oleh paha itu disalurkan ke lutut semua. Jadi lutut itu menanggung beban yang lebih besar, nggak peduli dia orangnya gemuk, nggak peduli orangnya kurus. Nah, karena itu untuk membantu kekuatan otot paha itu, baik paha depan, paha belakang, tambahkan latihan squat. Latihan berdiri jongkok, berdiri jongkok, mungkin Anda bisa lakukan 10 kali ya, seminggu 2 kali atau seminggu 3 kali di luar aktivitas jalan kaki atau berbarengan dengan jalan kaki. Squatnya kalau belum bisa pantat paralel, paha paralel dengan lantai, Anda bisa quarter squat dulu, jongkoknya sedikit aja, seperempat aja ya, dari posisi tegak turun 45 derajat, tegak turun 45 derajat, seperti itu ya. Kemudian kedua adalah terjadi pengurangan kekuatan pada sendi lutut
Ya, ini adalah dampak dari penurunan hormon secara alami. Karena itu Anda bisa mengkombinasikannya dengan rutin mengkonsumsi kolagen alami. Tadi kita udah bahas di poin sebelumnya. Oke, jadi itu poin ketiga. Poin keempat adalah spasme otot di sekitar lutut atau ototnya pegel, ya, kram di sekitar lutut, baik atas kiri kanan, di atas lutut kiri kanan atau di bawah lutut kiri kanan, ya. Dan ini sih lazim pada Anda yang suka olahraga, ya. Mungkin Anda selama bertahun-tahun jalan nggak ada masalah, tapi suatu saat kok lututnya sakit, ya. Kemudian Anda minum obat anti nyeri tanpa Anda menyadari bahwa masalahnya adalah spasme itu. Nah, spasme itu sendiri sebetulnya bisa dicegah dengan rutin melakukan aktivitas peregangan dan masase, dipijit bagian lututnya di atas lutut kiri kanan dan di bawah lutut kiri kanan. Di masase ringan saja sehabis latihan, ya. Jadi apakah boleh pakai obat? Boleh, tapi bukan ketika sakit lutut minum obat terus-menerus. Nanti dampak atau efek samping dari obat itu bisa bikin masalah baru buat Anda, ya. Jadi seringkali masalahnya adalah masalah spasme pada otot di sekitar lutut. Nah, kemudian yang kelima adalah terjadinya pergeseran sendi di panggul. Jadi panggulnya gitu kiri kanan agak keluar sedikit dari persendiannya. Jadi ketika keluar sedikit, misalnya tungkai yang kanan lebih pendek dari yang kiri. Yang kanan lebih pendek, jadi bebannya ditanggung yang di kiri. Yang kanan lebih pendek, jadi yang kiri lebih tinggi, bebannya tanggung sama yang kiri. Nah, ketika beban menanggung di sebelah kiri, ketika jalan lebih banyak di kiri, nggak terlalu terasa karena mungkin selisihnya hanya 1 cm, 2 cm. Nggak terlalu kelihatan. Ketika ditempelkan kakinya bisa kelihatan. Nah, artinya apa? Bertahun-tahun beban ditanggung di sebelah kiri, termasuk nanti yang menanggung bebannya adalah selain pergelangan kaki, lutut, panggul. Nah, salah satunya lutut. Nah, solusinya apa ya? Memang Anda harus pergi ke fisioterapi atau yang mengerti sport massage untuk dikembalikan posisinya, dilakukan terapi massage untuk bisa membantu mengurangi nyerinya. Ya, demikian 5 tips atau pembicaraan kita seputar kesehatan lutut dan jalan kaki. Saran saya, teruskan jalan kakinya dan pelihara kesehatan lututnya supaya Anda tetap sehat, bugar, bergairah, seksi, kinclong, dan oh yeah. Baik, demikian video kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Tolong bagi yang belum subscribe, ya subscribe. Buat yang punya teman, kerabat, keluarga, orang tua yang punya masalah males atau pengen olahraga tapi kurang bergerak, atau yang sudah rajin bergerak, bolehlah pokoknya dibagikan video ini, ya, supaya menjadi informasi yang berharga buat mereka. Salam sehat untuk Anda.